Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap jalan dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berpenuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap jalan dan tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah, Tuhan hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Oh, kami tenang dalam Engkau, kami tenang di dalam kasih-Mu. Oh, Kaulah yang memimpin, bahkan Kau yang berjalan dalam kami. Pekerjaan-pekerjaan-Mu adalah perjalanan kami, bahkan Engkau sendiri adalah jalan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, nafas hidup kami, segalanya bagi kami.
Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya yang tak pernah berubah. Peliharaannya sempurna. Sekali lagi. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya yang tak pernah berubah. Peliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya yang tak pernah berubah. Pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku hidupi liaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku selalu bersama-Mu, gali dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku bisa dekat dengan-Mu,
sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, menikmati hidup-Mu, menikmati aliran-aliran kehidupan, menikmati indahnya hadirat-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, oh. Ku ingin tetap di sini dan memandang singgah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, oh. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu, oh. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, oh.
di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Oh, memandang indahnya wajah-Mu, mengikuti aliran-aliran sungai, aliran-aliran sungai kehidupan. Kami menikmati-Mu. Kami nikmati pekerjaan-Mu. Kami tak lari dari penghakiman-Mu. Kau segalanya. Oh, Engkau ada di sini. Setiap pagi Engkau datang dengan perkataan-perkataan-Mu. Kau membuktikan bahwa Engkau sudah datang untuk kedua kalinya. Membuktikan kalau kami sudah Engkau rampas dan bawa ke tahta-Mu. Engkau makan bersama dengan kami, kami bersama-Mu. Oh, kami nikmati hidup-Mu. Kami mengenakan pakaian pesta kami. Engkaulah pakaian bagi kami. Engkaulah mahkota kami. Bahkan Kau memberikan nama yang baru. Nama-Mu yang sudah Kau siapkan bagi kami. Silakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami boleh ada di sini. Terima kasih kami dalam pemandang.
Beli bawa melihat kalau boleh menikmati segala perbuatan. Silakan dalam persekutuan ini kau menentukan. Silakan Tuhan. Syukur. Amin. Baik. Tuhan, selamat pagi. Shalom semua. Shalom semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Halo. Shalom, Mbak. Salam Henny. Salam Bu Arta. Gak kedengarankah suara saya? Shalom, Pak. Shalom Pak. Shalom semuanya. Selamat pagi. Oke. Ada yang mau cerita pagi ini? Oh, sudah mau jam 5. Ayo, ada yang dapat pencerahan? Radio masih sepi. Ada 5. Ada yang mau cerita pagi ini? Menceritakan aliran-aliran di dalam hatinya? Kota itu disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Tuhan itu adalah jalan. Tuhan itu adalah hidup kita. Pekerjaan Tuhan itu adalah perjalanan kita. Kristus itu adalah pintu gerbangnya. Jadi tepat kita menerima Tuhan, yang kita terimakan perkataannya ya. Dan perkataan-perkataannya itulah yang seperti satu pribadi. Ya. Jadi di dalam perkataan-perkataannya itu ada hidup. Vitalitas. Kenapa? Kenapa kita perlu mendengarkan perkataan-perkataan, bukan perkataan manusia? Karena perkataannya itu hidup. Karena kita sudah mati. Mati rasa. Sampai lupa akan posisi kita yang serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kita sangat jauh sekali. Seandainya dengan cepat dari dulu mungkin ya kita sudah ada yang mengajarkan, tentu kekristenan tidak seperti ini. Tidak seperti yang sekarang kita lihat, takut kepada dunia. Takut kepada aturan-aturan yang dibuat oleh dunia. Takut dengan segala goncangan-goncangan yang terjadi. Sebetulnya cawan murka atau apa saja yang ada di dalam kitab Wahyu itu, saudara, itu pasti terjadi kan.
Tetapi permasalahannya adalah kita terus menunggu itu akan terjadi. Padahal sudah terjadi. Seandainya kita terus mau menerima perkataannya. Perkataannya pada kedatangan yang kedua ini itu berbeda dengan perkataannya kepada umat Israel. Makanya dikatakan, kamu tidak datang ke gunung yang menakutkan. Tetapi kamu sudah datang kepada kumpulan yang meriah. Kamu telah datang kepada korban yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kamu telah datang kumpulan orang-orang kudus. Jadi saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali bukanlah kedatangan secara fisik yang bisa kita lihat. Karena murid-murid bertemu dengan Tuhan secara fisik, tetapi mereka gagal mengenal Dia secara hati. Gagal mengenal perasaannya. Gagal mengerti bahasanya. Bahasa yang sekarang itu, saudara, berbeda sekali dengan bahasa yang dulu. Yang kita pahami dalam mengenal Allah. Maka saudara mulai harus terbiasa dengan bahasa yang baru itu. Pesan tadi malam kan, keluar dari penjara yang kita sudah buat. Perkataan-perkataan yang sekarang itu menghakimi kita. Menghakimi itu bukan esensi dari penghakiman, bukan menyalahkan kita. Esensi daripada penghakiman untuk menyatakan kesalahan kita, lalu memberikan jalan keluar. Jadi yang diharapkan ketika kita menghakimi dia menghakimi kita adalah kita duduk diam, memandang dia. Penghakiman itu seperti Ayub yang dikatakan tampillah sebagai laki-laki. Ketika seorang duduk di kursi terdakwa, dia harus memandang ke wajah hakim. Ketika dia ngomong, dia harus memandang. Lalu hakim menyatakan kesalahannya di mana. Kamu begini. Saudara, di hadapan Tuhan, kita itu dihakimi. Tapi esensinya bukanlah penghukuman. Esensinya adalah kasih. Supaya kita pada akhirnya menyadari bahwa ternyata nggak perlu lagi kita berusaha dengan keras sekali. Tetapi kita kembali karena yang menghakimi kita juga adalah Bapa kita. Sumber kita. Kita ini ciptakan.
Bahkan sebelum kita ada di dalam Dia. Sebelum kita terpisah dari Dia, dikeluarkan dari Dia. Jadi saudara, bahasa-bahasa dalam kitab Wahyu selama ini nggak ada yang menerangkan kepada kita. Semuanya interpretasi. 7 guru, cawan murka Allah, tanda binatang, peperangan, perang Gog Magog, apa saja. Semua adalah manusia yang menerangkan. Tetapi maksud semua daripada perkataan itu, semua cerita yang ada di dalam, apa saja kisahnya itu, sekarang dijelaskan oleh Tuhan itu sendiri kepada kita. Dan begitu saudara menerima, maka saudara akan mengerti. Kita akan mengerti. Oh, begitu. Walaupun dia sadar, saudara, karena pikiran kita ini bisa membayangkan sesuatu. Karena di dalam kita ini ada pengetahuan, racun pengetahuan. Karena memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan kita sudah diberikan kecerdasan. Kecerdasan untuk mengerti. Jadi, di tengah dia mulai menerangkan tentang makna yang sesungguhnya, maka secara diam-diam kita juga berusaha memahaminya. Dan kalau kita berdiri sendiri, maka itu bisa gagal. Lalu kita membuat timbullah gagasan di dalam hati kita. Oh Tuhan. Ya. Tetapi kalau itu berdiri sendiri, maka itu berubah menjadi pengetahuan saja. Sehingga tidak lahir kasih ketika Tuhan mulai menerangkan makna yang sesungguhnya. Ketika pemahaman manusia lebih dominan kepada Allah itu adalah Bapa, maka orang-orang tidak belajar tentang sisi lain daripada Allah, bahwa Allah itu kudus, Allah itu sempurna. Maka lahirlah orang-orang yang excuse. Lahirlah para pemimpin-pemimpin, para rasul-rasul yang karena Tuhan itu nggak datang-datang, maka katanya dia memukul hamba-hambanya. Terjadilah saling pukul. Terjadilah perkelahian antar pengikut. Itulah yang terjadi atas umat manusia. Karena melihat Tuhan tidak seutuhnya. Nah, jadi saudara, waktu kita sedang diajar, maka di dunia itu walaupun mereka tidak memahami seperti yang kita pahami atau mengalami seperti yang kita alami, tetapi semuanya itu tetap ada dalam koridornya Tuhan. Tidak bisa mereka berbuat sekehendak hatinya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita sering sekali keluar dari Dia. Doa Tuhan Yesus yang mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Kenapa itu sangat penting? Kenapa doa itu diajarkan oleh Tuhan? Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Dan itulah harusnya doa kita. Jadi, kenapa jadinya kita mendoakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Karena kita dicobai oleh keinginan-keinginan kita. Jangan kamu katakan kamu dicobai oleh Allah. Karena kamu dicobai oleh keinginan-keinginanmu. Nah, makanya dikatakan janganlah membawa kami. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, supaya apa, saudara? Karena sebetulnya kejahatan itu juga ada di dalam kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Karena dia tahu kekuatanmu tidak seberapa. Jadi kita nggak punya kekuatan. Yang kita punya adalah Tuhan. Yang kita punya adalah hidupnya. Hanya dia yang sanggup menanggung semuanya. Kita nggak bisa. Nah, tetapi ketika kita mulai menyadari siapa dia di dalam kita, lalu siapa kita, disitulah mulai manusia itu diperhadapkan dengan si jahat. Demikian juga dengan Daud. Dengan semua orang-orang kudus. Ketika mereka menyadari siapa diri mereka. Ketika kita mengetahui ada kuasa di dalam kita. Kita tidak takut menyerang iblis dengan kuasa, dengan sampai melipat-lipat dia, menginjak-injak dia. Tetapi saudara, kita sudah jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita bertindak sendiri karena kita mengetahui bahwa dia adalah musuh Allah. Dalam perjalanan waktu kita, makin lama kita makin mengerti. Peperangan itu pun lama-kelamaan kita mulai mengerti apa peperangan yang sesungguhnya. Peperangan yang sesungguhnya bukanlah mengangkat senjata. Karena kesalahpahaman itu, saudara, maka dulu ada pernah terjadi perang salib. Karena kesalahpahaman tentang Allah itu, lahirlah para teroris. Terjadilah pembunuhan massal. Jadi, apa yang di dalam kitab, yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu, dari zaman ke zaman sudah terjadi. Dan seiring dengan pengenalan kita, pengenalan gerejanya akan Tuhan. Seiring dengan itu, saudara, maka lama-kelamaan juga itu mencapai puncaknya. Makanya puncaknya sampai dikatakan muncul manusia durhaka itu. Karena sebetulnya iblis sudah dikalahkan. Jadi dia nggak berurusan dengan itu.
Dan memang iblis sangat takut dan gemetar. Karena iblis juga mulai menyadari setelah dia terbuang dari hadirat Tuhan. Wow, ternyata sangat tersiksa. Bayangkan dia berusaha menipu manusia supaya dia beroleh hidup sedikit. Dia hanya makan sisa debu di kaki kita. Itulah yang dimakan dia. Karena hanya kita satu-satunya menjadi tumpuan dia. Makanya saudara, manusia dikatakan muncul manusia durhaka yang tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Ketika segala sesuatu terjadi, ketika peperangan makin meningkat, ketika wabah makin meningkat, semua itu saudara terjadi, saudara, adalah karena ulah manusia itu sendiri. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu lebih daripada mendengarkan perkataanku. Firman itu datang kepadamu. Maka terkutuklah bumi karena engkau. Ketika manusia tidak mau takluk kepada Tuhan, maka terkutuklah tanah. Terkutuklah bumi. Ketika manusia mengeksploitasi sumber daya alam, saudara. Karena mereka berpikir, karena energi yang kita gunakan selama ini, itu akan makin lama makin habis. Seperti yang sedang terjadi sekarang. Terjadi krisis energi. Sebetulnya itu adalah gambaran krisis hidup. Makanya dikatakan gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Perlahan namun pasti, semua orang yang masih punya kepercayaan model seperti yang sekarang, pasti akan sangat menderita dalam kebimbangan dan ketidakpastian. Ada rasa was-was. Nanti apa yang terjadi? Bahkan ketika wabah itu melanda kemarin begitu dengan besarnya di kota-kota besar, ya. Itulah yang membuat ada satu ketakutan yang luar biasa. Benar-benar takut. Sampai mereka mengatakan bahwa apa yang disuntikkan itu, saudara, adalah jawaban daripada doa. Bayangin. Padahal itu adalah usaha manusia untuk menyelamatkan diri. Padahal tujuannya adalah untuk kita kembali kepada Dia. Jadi ketika terjadi saling menyalahkan awalnya itu, saudara, maka ada kutuk. Tahukah saudara, kutuk itu esensinya bukanlah supaya kita binasa. Bukan. Esensinya tetap adalah supaya pada akhirnya kita berteriak,
Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Makanya saudara, Yesus itu menurut kita itu, menurut manusia itu adalah terkutuk, manusia yang terkutuk. Padahal dosa kitalah yang ditanggungnya. Pelanggaran kitalah yang ditanggungnya. Bahkan kita tahu itu adalah Allah itu sendiri. Dia menanggung kita semua. Seandainya kita mulai menyadari. Kita kembali kepada Dia. Maka kita akan melihat hidupnya itu mengalir kembali di dalam kita. Seperti aliran sebuah sungai. Itulah yang kita nikmati setiap kali kita bersekutu dengan Dia. Itulah yang akan dilihat oleh orang lain. Jadi saudara, kita mesti merenungkan gitu. Jadi ibaratnya kita ini saudara sudah mati. Kan orang mati itu kan perlahan-lahan baru dia sadar kalau dia sudah tidak hidup lagi. Kalau ternyata dia sudah ada di dunia lain. Jadi ketika dia buka matanya gitu, ketika dia itu mati, kan dia langsung buka matanya, dia lihat. Maka dia mengingat semua apa? Dia tetap sama. Dia mengingat semua. Semua persis dilakukan dia seperti biasa. Bangun pagi, apa yang dia lakukan. Dan semua ingatan-ingatan dia itu berjalan seperti biasa. Lama-kelamaan dia mulai sadar. Jadi kalau dia bekerja dulu jadi petani, ya jadi petani di sana. Jadi dia makan dari hasilnya seperti biasa, seperti kehidupan. Makanya mereka dipisah-pisahkan nanti. Jadi ketika dunia kita mengalami penganiayaan, di sana juga mereka mengalami seperti dikejar-kejar terus. Jadi mereka real melihat dunia itu, saudara. Nah, makanya dikatakan orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Hidupnya itu maksudnya bukan sekedar bangkit dari antara orang mati. Misalnya gini kan, kalau ada orang yang sudah mati, lalu dibangkitkan, rasanya sudah membuat mujizat yang luar biasa kan. Jadi ukurannya itu, ingat dulu ukurannya Pak Andreas kan itu. Sudah membangkitkan orang mati. Ternyata setelah ada beberapa murid yang sudah membangkitkan orang mati. Tapi ternyata setelah dicek, nggak sepenuhnya benar. Semua. Lalu kita juga begitu. Kita diperhadapkan dengan pelayanan. Lalu kita melihat dengan kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Harusnya orang pasti berubah dalam karakternya dan segala macam. Tetapi yang kita lihat apa? Kita tahu semua.
Benar Pak Adrian? Jadi saudara merenunglah. Sering-seringlah merenung. Maka saudara akan jelas-jelas mengetahui bahwa ternyata Yesus itu atau Allah itu. Yesus itu adalah pekerjaan Allah juga. Makanya yang kita terima itu adalah Tuhan yang sudah berinkarnasi. Artinya yang sudah melalui proses. Itulah yang jadi jalan. Yang jadi kebenaran. Yang jadi hidup kita. Itulah arti sesungguhnya sebetulnya dia berinkarnasi dalam kita. Kalau kita terus menundukkan diri kita dengan perkataan-perkataan Tuhan yang seperti ini, maka aduh betapa indahnya Tuhan itu. Betapa nikmatnya kehidupan itu. Betapa nyatanya surga itu. Karena sekarang dia yang hidup, dia yang menggantikan kita. Justru kita akan menikmati penghakimannya. Ketika kita mengalami dihakimi oleh Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita, melalui penganiayaan di sekitar kita, kita hanya memandang Tuhan. Bahkan kita akan mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau tidak ada Goliat, Daud tetap akan menjadi gembala domba. Kalau tidak ada Betseba, tidak ada Salomo, Daud tidak mengenal yang namanya cinta yang sesungguhnya. Mungkin dia seperti yang ada di kitab Amsal. Di mana dia seperti seorang suami yang terus dicereweti oleh istrinya Mikal. Lebih baik tinggal di sotok rumah daripada dengan serumah dengan perempuan yang cerewet. Saudara, dari setiap kegagalan kita ketika dihakimi oleh Tuhan, bukankah dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan dan dipikulnya di kayu salib? Jadi yang menolak jalannya Tuhan, yang menolak firman Tuhan yang sekarang, yang tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, yang selalu memegang gagasan yang kemarin, yang selalu menentang firman Tuhan yang sekarang, maka orang itu akan mengalami penderitaan yang tak kunjung habisnya. Hidup dalam kebimbangan. Bukankah Bapa kita itu adalah kasih? Kalau benar dia tinggal dalam kita, apakah kita masih takut tersesat? Sekarang yang kita uji adalah, benarkah Tuhan itu ada dalam hati saya? Benarkah Tuhan itu ada dalam hati kita? Benar enggak? Kalau kita katakan benar, kenapa kita takut? Kalau kita benar,
Kenapa kita khawatir? Kalau kita katakan benar, kenapa kita sibuk memperhatikan diri kita sendiri? Kalau dia benar, kenapa kita sibuk mengurus urusan orang lain? Kenapa kita menilai-nilai bahwa kita lebih baik dari mereka? Itulah yang sedang dihakimi oleh Tuhan di dalam kita. Dan orang yang rendah hati akan menerima anugerah Allah. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tahukah saudara artinya? Bukan kita buat diri kita menjadi haus dan lapar. Tetapi Tuhan membuat kita menjadi haus dan lapar. Itulah anugerah. Bukan berusaha menjadi haus dan lapar. Gimana saudara menjadi haus dan lapar? Berarti saudara harus muntahkan dong. Semua apa yang saudara makan. Kalau saudara lapar dan haus, mau mencapai lapar dan haus akan kebenaran, maka saudara akan berusaha gitu. Berarti saudara akan memaksakan, ada ambisi di sana. Sementara makanlah secukupnya, kata Tuhan. Dan makan itu harus dinikmati. Bukan terburu-buru. Makan itu harus dikunyah. Bukan langsung ditelan. Kalau langsung ditelan itu bubur namanya. Tapi kalau dikunyah, dinikmati, itulah namanya perenungan. Lalu saudara, ada makanan yang keras. Ada dari daging. Tubuhku adalah daging yang kamu makan, katanya. Tubuhku benar-benar makanan, daging. Kita makan yang dia berikan kepada kita yang sesuai dengan sampai di mana kita ada. Jadi pertumbuhan secara jasmani berbeda pertumbuhan secara rohani. Makanya semua pelayanan manusia, pelayanan para hamba Tuhan, itu sedang masuk dalam penghakiman. Makanya penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Orang yang masih terus melanjutkan pelayanan itu, suatu saat akan mengalami kerugian. Ketika apa yang dicapainya, apa yang diimpikan dia tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan, dia terus mengikuti gagasan di hatinya, maka dia akan mengalami kegagalan. Setelah usia, saudara, mencapai 70, 80, dia hanya begini, saudara. Hanya terus makan makanan yang sama. Makanan yang dulu, saudara. Yang direnung-renungkan dia. Ibarat seorang yang makan makanan basi. Makanan yang dipanas-panaskan. Makanan yang dibekukan. Yang terjadi apa?
ketika di masa tuanya, dia nggak peroleh lagi kekuatan. Dia nggak peroleh lagi hidup. Itu butuh waktu, saudara. Disitulah terjadi retak gigi. Jadi di alam roh, saudara, waktu itu terjadi juga. Mereka merenung. Hanya saja saudara sudah mati. Mereka merenungnya. Aduh. Rasanya gini, saudara. Rasanya, aduh sayang sekali aku buang waktuku dulu. Aku mencari sesuatu yang tak ada gunanya. Sementara. Jadi saudara, saya suka memperhatikan orang-orang yang sudah tua. Akhir hidupnya bagaimana? Baik yang rohani. Saya perhatikan. Ketika umurnya panjang gitu ya. Dia mungkin masih gembala. Harus dilanjutkan oleh anaknya. Harusnya dia memberikan nasihat. Tetapi apa yang terjadi? Terjadi pertengkaran dia dengan anaknya. Bahkan orang-orang tua serba salah. Mau dibagikan warisan atau tidak dibagikan warisan. Begitu dibagikan warisan, langsung dia itu tidak diperhatikan lagi oleh anak-anak. Karena yang diinginkan oleh anak-anak adalah warisannya. Sampai hari ini kalau saudara lihat tentang pembagian warisan, saudara, itu selalu terjadi pertengkaran. Betapa sedihnya hati orang tuanya begitu melihat itu terjadi ketika dia lihat dari dunia orang mati. Ketika anaknya mungkin saling membunuh. Betapa hancurnya. Lalu dia teringat ketika mereka melahirkan anak-anak mereka. Ketika anak-anak mereka dulu masih kecil. Pengen rasanya dia hidup kembali. Lalu ketika anak-anaknya juga mati. Ya bersama-sama dengan dia. Ya saudara, betapa ngerinya dunia orang mati. Tetapi ketika dia selama hidupnya memiliki hidupnya Tuhan, lalu diwariskan kepada anak-anaknya hidupnya Tuhan itu. Ini loh hidup yang sesungguhnya ya. Orang tua kita suka menasehati kita. Lalu ketika kita anak-anaknya saling mengasihi, bukankah dia ada bersama-sama dengan kita menikmati itu? Bukankah orang tua kita bersama-sama dengan kita menikmati kasih satu dengan yang lain? Namun keegoisan, saudara, membuat orang hidup untuk dirinya sendiri. Jadi saudara, pekerjaan Tuhan itu adalah perjalanan kita. Semua itu pekerjaan. Pekerjaan Taurat, pekerjaan penyelamatan, penebusan, lalu pekerjaan penghakiman untuk kita masuk ke dalam kerajaannya. Itu adalah perjalanan kita. Jadi jangan salah menilai tentang penghakiman. Tetapi jangan anggap sepele penghakiman. Kita mesti serius. Jadi ada batasan waktu.
Jadi saudara ketika dikatakan aku akan menggoncangkan lagi, dia akan digoncang lagi. Jadi orang yang sudah menerima anugerah, sudah mendengarkan seperti sekarang, dia datang mau melihat hasilnya. Ketika hati kita ternyata masih tetap di dunia, masih tetap seperti cara lama, nggak boleh kita tinggal, diusir. Ketika ternyata kita tetap dalam cara kita yang lama, dengan pemikiran kita yang lama, maka kita akan mengalami lagi sampai kita ngerti. Butuh waktu lama lagi, sudah. Memang waktu akan berjalan terus. Tetapi kita nggak punya vitalitas lagi. Nggak punya gairah lagi mengikut dia setiap hari. Lalu apa yang terjadi? Takluklah kita kepada dunia. Begitu keluar, itu kan terpotong. Rantingnya lama-lama kan akan jadi mati. Dan kering. Sudah dekat kepada pembakaran. Jadi saudara, ini perenungan kita setiap hari. Jadi ketika kita mendengarkan persekutuan, mendengarkan perkataan-perkataannya setiap hari, saudara. Dia kondisikan, jadi begitu kita lapar dan haus akan dia, kita adalah orang yang berbahagia. Artinya begini, kalau kita nggak lapar lagi, berarti ada sesuatu yang salah. Jadi kita bukan orang yang berbahagia. Saudara, kalau kekenyangan, saudara, itu makanan selezat apapun, saudara, itu nggak bisa masuk lagi kan? Kalau kita merasa sudah tahu akan Tuhan, maka kita nggak akan lapar lagi kan? Macam mana saudara bisa bangun setiap hari menantikan dia kalau saudara sudah kenyang? Makanya saudara, ketika kita dalam pekerjaan kita di bumi, gitu, ketika kita diizinkan, lalu kita bertemu dengan orang-orang, kita bertemu dengan kehidupan di luar sana, maka kita mulai bergerak. Ada orang yang dibawa kepada kita, kita layani. Kita mulai melihat ketika kita melayani, bukan lagi paksaan, tetapi pelayanan menjadi makanan kita. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jadi sekarang saudara, kita seperti dilahirkan baru dalam pelayanan. Penyembahan, pujian, lagu-lagu. Bukan lagi karena pintarnya kita buat nada. Karena sering sekali lagu yang kita nyanyikan bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita sendiri. Sehingga saudara, sebetulnya lagu-lagu rohani yang diciptakan, kalau saudara perhatikan, apalagi harus mendapatkan royalti itu, saudara. Bukankah itu untuk dirinya? Seandainya kalau untuk Tuhan,
Haruskah dia meminta royalti? Itulah yang terjadi. Pelayanan kita juga. Itu karena kita mengasihi. Karena yang kita layani adalah adik bungsu kita. Adik kita, saudara kita, siapapun dia. Mau agama apapun gitu. Kalau ada sedikit perbedaan saja dalam hati kita karena kita agama Kristen. Kalau kita melihat mereka dengan pakaian mereka, dengan kepercayaan mereka. Kalau ada sedikit pembedaan dalam hati kita nggak sempurna di dalam kasih. Sama dengan pemisahan yang sekarang. Kalau kita menganggap, oh kita menjadi lebih kudus dari mereka. Memang betul, saudara dikatakan. Kita nggak boleh kompromi dengan mereka. Pegang apa yang ada padamu. Makanya Tuhan nggak punya saudara di bumi. Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Siapakah ibu? Di hadapan Bapa, dia tidak mengakui Maria sebagai ibunya. Ya. Kalau ibunya tidak mendengarkan dia, masa Tuhan itu ibunya manusia. Tapi si manusia merasa dia itu berkuasa atas Allah. Mereka kekurangan anggur. Bayangkan dari satu kebenaran itu lahir satu agama yang besar. Dengan perkataan Maria itu lahir satu agama yang besar. Mungkin masih lebih besar dari semua agama yang lain. Hanya karena perkataan Maria itu, saudara. Jadi semua harus via dia. Makanya ada doa itu kan. Padahal Tuhan bilang dengan jelas. Dia punya Bapa di sorga. Seperti itulah kita, saudara. Ketika bersama-sama, ketika kita melihat dunia ini, saudara. Jadi ketika kita di atas, ketika kita bersekutu dengan dia, kita memandang dunia ini sebagai ciptaan kita. Karena kita menyatu dengan dia. Kita menganggap bahwa kita sudah mati, sudah disalibkan bagi dunia ini. Itulah artinya persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah dibaptiskan, kita sudah disalibkan bersama dengan dia. Kita sudah dikuburkan dan kita sudah bangkit. Kita bangkit, lalu kita naik ke sorga. Lalu turun lagi. Lihat itu prosesnya. Itulah perjalanan kita, saudara. Bukankah kita itu sudah terhilang di dalam dia? Bukankah kita sekarang ini yang sudah baru jadinya? Kita kan pasti akan sedih sekali kalau masih muncul diri kita yang lama kan. Kita mulai akan melihat pemberontakan kita.
Kita akan nangis-nangis. Tetapi dia bilang, begitu kita nangis, dia akan angkat kita, saudara. Tidak. Aku layak hidup di dalam engkau. Saudara, rahasia-rahasianya dia. Pengalamannya dia. Jadi begitu kita diangkat jadi anak, sekarang kita itu diajar menjadi anaknya yang menjadi dewasa. Jadi ibaratnya perjalanan Tuhan di dalam kitab Injil itu, saudara. Dia izinkan itu menjadi pengalaman kita. Makanya dikatakan akulah jalan. Jadi sudah berhenti dengan jalanmu. Jalanmu pasti menuju kepada kebinasaan. Berhenti dengan cita-citamu. Aku kan yang jadi tujuanmu. Jangan buat tujuan yang lain. Jangan buat surga yang lain. Orang akan dihukum nerakanya sendiri. Jadi di neraka itu, saudara, tempatnya itu, saudara, itu berbeda-beda tingkatannya. Apinya itu, saudara, tingkat pemanasannya itu berbeda-beda. Tergantung seberapa jahatnya orang. Seberapa liciknya dia. Seberapa munafiknya dia. Dengan api itu kelihatan semua. Dengan segala penganiayaan, dengan segala penderitaan, makanya dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Saudara, khotbah Tuhan Yesus itu yang khotbah di bukit itu kehidupan kita. Itulah kebahagiaan kita. Itulah namanya diberkati. Berbahagia orang yang miskin. Ketika kita diizinkan, bangkrutkah? Kayaknya kita sudah berusaha, rasanya nggak berhasil lah. Kita dikeluarkan dari perusahaan kita lah. Kita diancam lah. Kalau kamu nggak ikuti peraturan ini, kamu dipecat lah. Justru kita berbahagia. Ya sudah, silakan. Waktu kita bilang begini, tapi kamu nggak berkuasa sedikit pun atas aku. Kalau Tuhan nggak bilang kamu pecat saya, kamu nggak bisa pecat saya. Penguasa ini, dunia ini sudah datang. Tapi sedikit pun dia tidak berkuasa atas aku. Lalu dikatakan kepada Pilatus, engkau tidak punya kuasa sedikit pun kalau engkau tidak dikaruniakan kuasa itu. Jadi nggak perlu saudara lari. Karena itu adalah ciptaanmu. Karena itu adalah perusahaan bapakmu. Bukan perusahaan nenek moyang dia. Adakah sesuatu di dunia ini yang bukan miliknya Tuhan? Lalu saudara kenapa menghambakan diri kepada dunia ini? Ketika engkau menghambakan dirimu kepada dunia ini, maka dunia ini akan menghabiskan engkau. Tetapi kita nggak perlu menunjukkan, oh saya ini adalah pemilik dunia ini. Tak perlu. Karena bukan itu hakikinya Allah. Hakikatnya Allah bukan itu. Hakikatnya Allah. Walaupun dia Allah. Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itulah Kristus yang ada di sini.
sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, lalu yang menerima kedatangan yang kedua kali, itu akan memenuhi bumi, saudara. Dan bumi ini hanya ditinggali nanti oleh orang-orang, langit baru dan bumi yang baru. Hanya ditinggali oleh orang-orang di mana hidupnya adalah Kristus. Saudara, langit baru dan bumi baru sebetulnya adalah pemahaman kita yang baru. Ciptaan baru itu sama aja, Yerusalem baru sama. Sorga itu adalah kehidupan kita. Sorga itu ibarat kita itu ada di ruang apa ya? Seperti ruang kaca gitu. Kemanapun kita pergi, kita terlindungi. Dimanapun kita berada, datanglah kerajaan sorga di sana. Kerajaan sorga itu bukan hanya suasana hati kita. Enggak, di sorga itu kita bernafas kasih. Di sorga itu ada kehidupan. Dunia ini kematian. Jadi sorga itu bukan masalah lokasi di mana. Sorga itu adalah tepat dalam hidup saudara. Allah itu juga demikian. Makanya dikatakan Allah itu adalah nafas kita. Jadi semua gambaran, ada pujian, penyembahan semua. Itu adalah nyanyian hati kita. Makanya dikatakan ada nyanyian baru. Kita nggak berusaha menciptakan lagu. Karena nanti itu semua nanti usaha kita. Untuk melayani Tuhan. Kita nggak perlu mencari-cari pelayanan. Tetapi Dia yang akan membawa kita melayani. Dia yang akan utus kita. Ngecek. Anak bungsunya lagi ngapain, sudah waktunya enggak dia pulang. Itulah pekerjaan yang tak habis-habisnya dalam kekekalan. Apakah saudara pernah merenungkan bagaimana nasib orang-orang gila? Apakah saudara pernah merenungkan bagaimana nasib orang-orang yang lahir karena perkosaan? Apakah saudara pernah merenungkan orang-orang yang lahir dari kebrutalan di dalam rumah tangga? Apakah saudara pernah merenungkan bagaimana dengan anak-anak yang lahir di zaman kita? Bagaimana bisa mereka lepas dari dunia game? Sampai mereka itu, terikat sekali. Sampai mereka nggak tahu bermain. Sampai nggak tahu menikmati alam semesta ini. Bagaimana kata-kata mereka? Kata-kata bodoh lah. Setiap kali sudah saya jemput anak-anak gitu ya. Kalau saya dengar anak-anak itu ngomong bodoh lah itu. Saya itu kadang-kadang saya tegur gitu ya. Kenapa sih kamu ngomong bodoh? Oh, ketemu di parkiran itu. Ngomong mereka itu.
Risih sekali dengarnya. Saudara. Sekarang saya tahu, kamu gak boleh lo ngomong kayak gitu. Tapi itu sudah lancang, saudara. Apalagi kalau game misalnya, kill katanya kan. Itu kan bunuh. Bagaimana kita melepaskan anak-anak kita? Hanya kalau kita punya hidupnya Allah. Ada ketenangan. Kita nggak akan takut. Suasananya semuanya ada dalam hati kita. Ketika kita punya waktu dengan anak-anak kita. Nanti semuanya berubah. Saudara. Itulah kehidupan di langit baru, bumi baru, saudara. Jadi jangan tunggu nanti langit baru, bumi baru. Tepat ketika saudara mulai mendengarkan perkataan ini. Engkau sudah ada di dalamnya. Cuman tingkatnya itu seperti tadi. Semata kaki, selutut, sepinggang. Jadi makin dalam semuanya ada dalam Allah. Kita seperti memasuki kedalaman hatinya Allah. Disitulah ketenangan yang sangat luar biasa. Disitulah keindahan. Saudara. Jadi keindahan sorga itu bukan visual. Tetapi mata roh, mata hati kita. Itulah sorga. Allah itu juga bukan visual yang kita lihat. Oh Allah itu seperti ini. Gak ada yang bisa menggambarkan. Wajah saudara yang kita berbeda semua kan. Inilah wajah Allah. Mau kita ambil wajah yang mana? Kita inilah wajah Allah. Jadi esensinya bukan di wajahnya. Esensinya di dalam. Apa yang saudara alami sekarang? Ketenangan, kedamaian, semangat, hidup, apalagi sukacita, gairah, kerendahan hati, kekudusan. Itulah esensinya. Ketika saudara terlepas kepada pencapaian, ingin jadi ini, ingin jadi itu. Karena semua orang dicobai oleh keinginan. Sekarang sudah lewat 2. Besok. Oke. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan sepanjang hari. Apapun yang saudara hadapi sepanjang hari ini, tetap laporan sama Tuhan. Dia nggak jauh, dia ada di sini. Bahkan dia bekerja bersama dengan saudara. Jangan anggurkan dia. Maka disitulah saudara akan melihat hidup itu mengadu. Anggaplah setiap orang yang saudara jumpai, mereka sedang berjumpa dengan Tuhan yang ada dalam saudara. Rasakanlah getaran-getaran aliran air kehidupan yang mengalir melalui saudara. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikannya Tuhan. Di dalam hatimu, engkau boleh memohon belas kasihan bagi orang-orang yang menganiaya engkau. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Maka kita akan melihat kerajaan Allah itu makin meluas. Maka mereka akan bertanya, apa yang engkau percayai? Apa yang engkau hidupi? Maka sesuai dengan waktunya, mereka pasti pulang ke rumah Bapa. Tetapi para pemberontak, mereka yang menolak engkau yang sudah terus memberikan kebaikan sama seperti Tuhan.
itu dalam waktu singkat akan diperhadapkan dengan kenyataan. Karena mereka sedang menolak Tuhan. Bukan saja menolak engkau. Karena engkau sudah dalam Tuhan. Dia sudah, itu akan terjadi. Mereka yang mungkin mengomongin engkau di belakang. Apa saja yang dilakukan. Jadi mereka membenci engkau. Apa saja. Mereka coba ingin menjatuhkan engkau. Saudara, diam-diam saudara. Tuhan menghitung. Karena engkau biji matanya Tuhan. Pahami itu saudara. Sadari itu. Biarlah kita melihat kembali Tuhan berjalan di atas muka bumi ini. Yang kedua kali. Melalui saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami benar-benar menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami merasakan aliran-aliran air hidup. Mengalir atas setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu pagi hari ini. Dan kami merasakan betapa Engkau sangat mengasihi seluruh umat manusia. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Haleluya, kami bersyukur. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama. Amin. Baik, saudara. Puji Tuhan, saudara. Berkati semua. Sampai ketemu